Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Pelindungan Terhadap Program Komputer. Di sini ada studi kasus yaitu mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhasil menemukan 4 dealer komputer yang menginstal dan mengcopy Office dan Microsoft Windows secara ilegal. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah ini sudah mulai tampak dalam mengantisipasi adanya kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelektual. Poin penting ini mengarah terhadap masalah hak cipta. Hak cipta itu sendiri yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil perulangan, gagasan atau informasi tertentu. Hasil ciptaannya ini memang dibatasi oleh hak cipta. Hal ini dilakukan agar tidak ada terjadinya penggandaan atau menyalin suatu ciptaan atau karya orang lain. Dan biasanya hak cipta ini memiliki masa berlaku yang terbatas. Pencipta itu sendiri yaitu merupakan seorang atau sekelompok orang yang menuangkan inspirasinya dalam bentuk karya. Dan orang yang memegang hak cipta itu merupakan pencipta dari karya itu sendiri. Fungsi dan sifat hak cipta dapat beralih seperti halnya sebuah warisan. Jadi hak cipta setelah penciptanya meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli warisnya atau menjadi milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak cipta itu diperoleh dengan cara melawan hukum. Biasanya ciptaan-ciptaan yang penciptanya tidak diketahui itu merupakan milik negara. Jenis ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang ini dalam bidang ilmu pengetahuan terdapat buku, program komputer, dan di bidang seni dan sastra ini terdapat lagu-lagu atau musik, tari koreografi, wayang, dan lainnya. Terdapat beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh atau sebagian semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan dan semacamnya. Dan masa berlaku hak cipta biasanya ciptaan buku, pamflet, biasanya masa berlakunya itu 50 tahun dihitung setelah penciptanya meninggal dunia. Kemudian hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database juga berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Nah, dan beberapa pasal dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang berhubungan dengan perlindungan terhadap program komputer, yaitu Pasal 1 Ayat 8 tentang definisi dari program komputer, Pasal 2 Ayat 2 tentang memegang hak cipta atas program komputer, Pasal 12 Ayat 1A. Pendaftaran hak cipta, ketika suatu ciptaan telah lahir, maka ciptaan tersebut otomatis melekat pada penciptanya. Apabila program komputer dibuat dengan tujuan komersial, serta proaktif dengan target pasar, maka kita wajib mendaftarkan program yang kita buat tersebut untuk mencegah pembajakan program yang kita buat. Apabila telah berlanjut terjadinya pembajakan, maka sertifikasi yang telah kita buat itu bisa menjadi bukti kepemilikan. Dan cara mendaftarkan hak cipta ini dijelaskan dalam undang-undang tentang tata cara pemberian lisensi pemanfaatan yang diantaranya yaitu program komputer. Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan dikenai biaya. Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Dan pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang sering terjadi pada bentuk membajakan perangkat lunak seperti memasukkan perangkat lunak ilegal ke dalam hard disk, shoplifting yaitu apabila lisensi dipakai melebihi penggunaan, penjualan CD-ROM ilegal, dan masih banyak lainnya. Dan upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pelanggaran hak cipta ini yaitu dengan cara kita harus menghargai karya orang lain, karena kita tidak tahu seberapa usaha seorang pencipta menuangkan ide-idenya dalam bentuk sebuah karya. Juga dibuat undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta agar lebih tegas lagi sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran. Dan kita juga bisa melapor pelanggaran undang-undang terhadap pihak yang berwenang. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.